Halo Okezoners, apa kabar? Senang sekali saya Anita Mai kembali hadir menjumpai Anda dalam Okezone Stories. Dan hari ini siapa nih yang bakal menemani saya untuk berbagi kisah yang inspiratif? Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Willy yang merupakan brand supervisor dari Huston. Halo, selamat datang Pak Willy. Ini manggilnya enaknya Pak atau Mas ya? Kayaknya Mas aja Mas boleh. aja ya. Oke, Mas Willy nih ya. Iya. Oke. Selamat datang di Okezone Stories dan kita juga mau ngucapin selamat ya. Produk atau brand Huston sudah meraih penghargaan Super Brand Indonesia's Choice 2023. Gimana nih tanggapannya mengenai mendapatkan penghargaan ini? Iya, thank you sebelumnya, atas undangannya ya. Mhm. Tentunya setelah mendapatkan penghargaan, Huston, merasa sangat bangga, Mhm. bisa hadir di sini sih tentunya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Willy ya. Saya mau menyapa dulu nih Okezoners, pastinya sudah sangat familiar sama yang namanya DIY. Ini adalah sebuah tren do it yourself. Nah, ini biasanya atau memang kalau kita lihat ya dari perkembangannya ini mulai naik tren ini sejak masa pandemi karena mungkin banyak waktu orang-orang untuk ngulik, memperbaiki alat-alat rumah tangga sendiri, ngebongkar sendiri begitu ya. Nah, karena sekarang sudah banyak orang yang memilih atau memperbaiki, membongkar peralatan rumah tangga secara mandiri, dengan begitu sebaiknya kita pun harus memilih produk hand tools yang berkualitas pastinya dengan menggunakan Huston ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja nih ngobrol-ngobrol dengan Mas Willy mengenai kunci kesuksesan dan keberhasilannya karena untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan penghargaan dari Super Brands Indonesia's Choice 2023 ini tentunya tidak mudah. Dan Iya dengar-dengar betul. ini adalah yang pertama kalinya ya mendapatkan Iya penghargaan betul. ini. Seperti apa bisa meraih penghargaan ini prosesnya? Iya, salah satu keunggulan Huston itu, sebetulnya cukup banyak ya, Mhm. cuman yang terutama jika dibandingkan dengan brand lain, keunggulan utama Huston terletak pada pengalamannya. Oke. Pengalaman ini tentunya, mahal ya, di bidang apapun, baik barang maupun jasa, pasti yang terutama adalah pengalaman. Mhm. Nah, di Huston sendiri untuk pengalaman yang dimaksud adalah setiap dari produk tools itu, dirancang, sedemikian rupa dan telah melewati banyak penelitian dan percobaan sehingga, efektif untuk level profesional. Mhm. Selain itu juga, Huston selalu mementingkan, penggunanya. Jadi sesuai hashtag kami, setiap produk Huston selalu dirancang, untuk mempermudah si pemakai dalam bekerja. Kalau yang baru pemula, yang baru suka-suka bongkar gitu-gitu, bisa nggak? Ada nggak level pemula untuk menggunakan itu atau emang sudah semua untuk profesional? Bisa tentunya, sebetulnya untuk secara fungsi itu, Mhm. kita menyasar level profesional. Namun Oke. untuk level DIY, untuk home industry pun, Mhm. bisa juga digunakan gitu. Memang Ya. karena mudah ya menggunanya. Nah, itu dia yang paling penting ya, mempermudah dan hasilnya juga tentunya sesuai dengan yang diharapkan. Iya Jangan betul. sampai bongkar nggak bisa masang lagi Iya gitu betul. kan. Harus dibongkar, begitu dipasang harus jadi lebih baik Lebih gitu baik, pastinya, betul. memperbaiki begitu ya. Oke, nah selanjutnya nih kalau kita melihat, brand Huston sendiri mendapatkan penghargaan, pastinya ada strategi tertentu nih yang digunakan atau yang dilakukan untuk memperluas exposure dari brand image. Saya sempat ngintip Instagramnya Huston loh, followersnya udah Oke, lumayan banyak ya, iya. followersnya udah lumayan banyak dan konten-kontennya juga sangat menarik gitu ya. Seperti apa nih memperluas exposure? Apakah salah satunya dari sosial media? Iya, untuk strategi sebetulnya kita kebagi 2 secara online dan Mhm, offline ya. iya. Secara offline, sebetulnya kita dari dulu memang sudah, mengutamakan di distribusinya. Jadi karena pelanggan kita mulai dari Aceh hingga Papua, jadi, sejak establish kita sudah mengutamakan, sistem pendistribusian. Lalu secara online, kita juga, mengikuti perkembangan zaman ya Yes. tentunya. Jadi kita sudah melek juga dengan, digital marketing. Mhm, Jadi kita, Huston maksudnya sudah masuk dalam, berbagai macam marketplace di mhm. Indonesia. Selain itu juga kita tahu sekarang kan kalau pembeli itu, beli udah nggak seperti zaman dulu ya, maksudnya kalau beli itu kayak tahu produk atau brand-nya dia langsung percaya gitu keunggulan-keunggulannya. Mhm. Sedangkan kan, zaman sekarang kayak butuh referensi. Jadi kita juga, Betul. eee, masuk ke dunia tersebut. Jadi mulai mulai bekerja sama dengan para profesional dan narasumber yang memang ahli di bidangnya, seperti digital marketing dan, KOL ya, Key Mhm. Opinion Leader, seperti itu Oke. sih. Memang kalau dilihat dari Instagramnya mungkin boleh ngelihat sekarang Instagramnya @Huston_tools kalau nggak salah Iya ya. betul. Karena saya udah ngintip tadi sebenarnya, Oke. ngelihat kayak wah kontennya menarik-menarik nih ya. Salah satunya memang tadi yang seperti dikatakan Mas Willy adalah bagaimana kita memberikan referensi cara penggunaan, Iya. itu kan. Jadi
Betul, kalau misalnya orang-orang belum tentu mau beli barang kalau belum tahu ini fungsinya apa, cara Fungsinya betul pakainya apa. betul. Dengan kemajuan sosial media, digital teknologi juga sekarang itu amat sangat mempermudah sesuai dengan Hashtag tagline-nya. kita iya betul. Betul, ya, oke. Nah, tadi juga sempat disinggung sedikit mengenai prinsip yang, dipegang teguh begitu ya, untuk brand Hastan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas kualitas produknya. Tentunya kita juga ingin tahu nih, bagaimana atau prinsip apa sih yang diterapkan sehingga kepercayaan masyarakat itu selalu ada gitu? Iya, berbicara tentang prinsip tentunya, Haston memiliki banyak prinsip ya yang dijalankan, day to day-nya di, internal kami. Mhm, Namun, jika bisa menyebutkan salah satu, kita paling mengutamakan itu konsistensi kita. Jadi, setiap dari produk Haston itu, secara konsisten sudah melewati banyak penelitian dan percobaan yang mhm. tadi seperti yang saya sebutkan. Jadi itu kita, sudah bekerja sama juga dengan banyak pabrik-pabrik di luar negeri, mulai dari, produksinya, quality control hingga, pendistribusian. Mhm. Jadi ya kata kuncinya itu di konsistensi tersebut. Selain konsistensi apalagi nih yang, bisa relate dengan, perkembangan zaman sekarang? Mungkin ya itu yang tadi saya bilang juga mungkin, kita harus udah mulai melek dengan digital, Mhm. marketing ya. Jadi selalu, berusaha untuk belajar hal baru, selalu, Inovasi iya gitu ya? inovasi, Mhm. berinovasi dan, selalu, mau belajar kepada siapapun dan apapun gitu. Sesuai dengan apa yang sekarang relate yang terjadi di masyarakat Iya begitu betul. ya. Oke, semakin seru nih pembicaraan, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol bersama Mas Willy mengenai produk dari Haston ini. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Oke Zoners, kita kembali lagi nih di Oke Zone Stories, masih bersama dengan Mas Willy dengan brand Hastan dan kita akan lanjutin nih obrolannya. Kalau tadi di segmen satu Mas Willy sudah menyampaikan bahwa salah satu kunci dari keberhasilan brand Hastan ini adalah konsistensi dan juga pengalaman. Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengalaman, boleh diceritakan dulu dong Mas Willy, seperti apa sih pengalaman dari brand Hastan ini dari awalnya? Mungkin secara general sejarah terbentuknya brand Hastan ini. Oke, untuk sejarah terbentuknya, untuk Haston, pendiri Haston sendiri itu, Pak Jeffrey. Mhm, Pak Jeffrey itu, berasal dari kota Surabaya. oke. Beliau sedari kecil itu, kebetulan tinggal di sebelah, bengkel motor. Nah jadi, digabungkan dengan kepribadian beliau yang memang ekstrovert dan suka bergaul, jadi, Mhm. Pak Jeffrey sering main, ke bengkel tersebut gitu ya. Ada hobi yang relate gitu ya, Iya betul. ngebengkel gitu. Nah jadi, berawal dari situ, Mhm, beliau mulai ada tumbuh rasa cinta mungkin ya terhadap, perkakas ini. Nah bermodalkan hal tersebut, beliau mulai mendalami lah gitu ya. Tadi saya sempat mention bahwa beliau dari kota Surabaya. Nah seperti kita tahu kota Surabaya, kota perdagangan. Nah jadi saat usia 19 tahun itu beliau mulai, memberanikan diri untuk, membuka usaha. Jadi mulai berdagang, di bidang, secara umumnya bahan bangunan, namun mhm, secara spesifiknya itu di, perkakas ini. oke. Nah lalu, Sorry, tahun berapa itu, Mas? 1972 semakin, banyaknya pengalaman beliau, semakin berkembangnya juga pengetahuannya, beliau Mhm, pada tahun 1980, mulai memberanikan diri untuk, mulai impor dari, luar negeri. oke. Jadi mulai bekerja sama dengan pabrik-pabrik, di berbagai negara seperti India, Mhm, Cina, Jerman, dan, Taiwan. oke. Seperti itu sih. Mhm. Berarti kalau dari sisi pengalaman dari tahun 1980 startnya ya, Iya begitu ya. betul. Pastinya ada tantangan sejak berdirinya ya, tidak mungkin sebuah brand bisa, mencapai sebuah kesuksesan tanpa adanya tantangan tadi. Boleh diceritakan juga nggak tantangannya apa aja sih brand Haston ini? Oke, untuk tantangan tentunya, karena kita sudah kurang lebih 50 tahun, cukup banyak tantangan yang pernah kita hadapi. Namun, mungkin yang bisa dipilih salah satu yang terberat itu saat, awal pandemik. Oke. Saat itu pemerintah, memberlakukan, WFH ya, Mhm, lalu PSBB. Jadi tentunya, karena kedua kendala tersebut mempengaruhi sistem pendistribusian, kami. mhm. Namun, dengan konsistensi tadi, lalu kerjasama tim yang, baik dan solid, justru di tahun, tersebut kita justru mencetak rekor, omset, tertinggi
dan terus meningkat hingga sekarang. Bahkan di tahun ini kita mendapatkan penghargaan bergengsi yaitu Super Brand. Nah, yang luar biasa tentunya itu ya, brand Haston bisa berhasil mendapatkan penghargaan Super Brands. Ini pastinya menjadi bukti nyata bahwa Haston sendiri membangun brand image, brand value, brand awareness, hingga brand loyalty yang sangat-sangat konsisten dan bukan main-main begitu tentunya ya. Nah, boleh diceritakan juga nih Mas Willy, kiat-kiat apa aja nih yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut? Oke, sebetulnya tadi saya sempat mention di segmen 1 yaitu Iya. konsistensi. Mungkin saya bisa jabarkan sedikit. Konsistensi yang dimaksud itu kita kebagi 3. Yang pertama menjaga kualitas produk tentunya ya, yang tadi saya juga sempat mention bahwa seluruh produk Haston itu sudah melewati uji coba yang panjang dan lama gitu. Lalu yang kedua konsistensi dalam hal harga. Jadi Haston selalu menjaga agar setiap produknya itu affordable untuk konsumen gitu ya. Mulai dari distributor kita hingga end user. Lalu yang ketiga kita konsistensi dalam hal menjaga visi misi perusahaan, which is itu menjadi salah satu brand yang menyediakan tools terkemuka dan menjangkau seluruh Indonesia. Itu artinya juga mengikuti seperti tadi ada tantangan itu malah menjadi inovasi begitu Iya, ya, betul. mengikuti perkembangan zamannya seperti apa. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi karena ada cerita menarik juga nih dengan program CSR begitu ya dari Haston ya. Nanti kita akan ulik lebih lanjut bersama Mas Willy. Kita akan kembali usai jeda. Oke, kita kembali di Oke Zone Stories, masih bersama saya Anita Mai, masih juga bersama dengan Mas Willy di sini selaku brand supervisor dari Haston. Program Haston Goes to School ini menyasar di sekolah menengah ataukah di sekolah SMA atau SMK gitu, Mas? Untuk tahun ini kita khususkan untuk SMKN karena salah satu produk kita kategorinya itu di bidang otomotif. Jadi tahun ini kita menyasar SMKN. Apa saja program yang dilakukan untuk mungkin memperkenalkan dan mempraktekkan mungkin ya dari peralatan yang dibawa atau yang diedukasikan kepada para siswa? Oke, programnya itu yang pertama kita sebagai guest lecture. Jadi kita di sana mengajarkan kepada teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah bagaimana cara memakai tools yang tepat dan baik gitu ya. Lalu yang kedua, apa sih kelebihan-kelebihan dari produk Haston dibandingkan dengan brand yang lain. Lalu yang ketiga, tips dan trik bagaimana menggunakan tools saat mereka nantinya di dunia bekerja. Lalu yang kedua juga kita melakukan seperti peremajaan, itu contohnya di lapangan basket atau lapangan voli itu kita melakukan pengecatan ulang. Lalu yang ketiga kita ada program seperti hibah, jadi memberikan produk Haston secara cuma-cuma ke pihak sekolah. Tentunya itu dengan berkoordinasi dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Oke, ini yang menarik tadi di poin pertama adalah bagaimana memperkenalkan produk-produk atau tools basic yang bisa digunakan. Itu artinya mereka langsung praktek di lapangan. Ya betul. Jadi kita selain membawa contoh juga memberikan tools Haston sendiri ke teman-teman. Jadi teman-teman di SMKN itu bisa memegang langsung, jadi merasakan langsung Praktek sekaligus langsung gitu ya. sekaligus menggunakannya. Gitu Sekaligus sih. menggunakannya. Nah, ini kalau boleh tahu juga mungkin buat Oke Zoners pengen tahu juga kalau misalnya kan nggak semua mendapatkan teredukasi begitu dengan tools yang basic yang harus dimiliki untuk setiap rumah tangga. Apa aja sih yang harus dimiliki? Oke, untuk peralatan tools standarnya itu mungkin ya seperti yang teman-teman punya juga ya mungkin di rumah ya. Jadi seperti obeng, hammer, tang, gergaji, lalu masuk mungkin untuk power tools mungkin yang paling dekat itu jet cleaner dan bore set, mesin Oke, bor gitu. mesin bor. Oke, bener itu untuk yang kayak untuk tembok gitu ya, untuk Iya, masang apa gitu ya. betul untuk bobok tembok, betul. Tembok. Kalau cewek kalau penggunaannya yang mudah mungkin cewek-cewek juga gampang makainya kali ya? Iya gampang dong, Gampang dong ya, harus gampang dipakai Haston ya. sesuai moto Haston. Sesuai dengan moto Haston. Nah, itu dia tadi beberapa tools yang wajib dimiliki gitu. Nah, kemudian tadi yang kedua poinnya adalah bagaimana memberikan edukasi penggunaan atau apa tadi yang kedua? Tips and trick ya mungkin ya. Oke, Tips and tricks itu contohnya itu bagaimana jika sebetulnya maksudnya saat si mahasiswa menggunakan contohnya ring pass ya paling gampang itu biasanya saat diputar itu bisa digabungin dengan
barang lain gitu ya Mhm. saat pemakaian. Sebetulnya itu salah gitu. Ring Pass itu udah khususnya Haston ya sudah dirancang sedemikian rupa agar pemakaiannya itu hanya memang dia sendiri gitu, tidak perlu Mhm. digabungkan dengan peralatan lain. Kadang tuh kalau bautnya atau murnya keras, biasanya orang digabungin, diketok atau digabungkan dengan tools lain ya, itu yang Itu nggak salah sih benar itu seperti itu. nggak Iya, benar. Kenapa seperti itu. itu? Apa akibatnya kalau misalnya salah pasang tuh? Nantinya si ring pass-nya itu akan selek ya dan tentunya mempengaruhi dari durable dari si tools, itu tersendiri gitu. Dan alatnya juga mungkin nanti tidak berfungsi dengan semestinya gitu Iya ya, tidak betul, berfungsi dengan baik tuh, jangan sampai salah. Ada hal-hal basic yang harus kita ketahui, jadi nggak cuma beli aja, tapi udah ada edukasi, tips edukasinya and betul. trick, bagaimana caranya. Dan yang juga, tentunya sangat dari sisi humanis begitu ya, kalau kita lihat dari program CSR ini adalah bagaimana brand Hastan sendiri ingin menyentuh hati masyarakat lewat memberikan edukasi agar bisa menjadi bekal di masa depan. Iya. Itu ide awalnya atau bisa terpikir seperti itu, seperti apa tuh, Mas? Ya itu, jadi awalnya memang karena dari dulu sebetulnya Haston fokusnya hanya di penjualan ya, namun Oke. mulai dari, tahun belakangan ini kita sudah melek, dari branding tersebut ya. Mhm. Dan branding ini kan sangat luas, jadi tidak hanya menyasar, end user tapi sebetulnya calon end user pun sebetulnya kita sudah, mau targetkan. Sebetulnya berawal dari situ sih. Oke, jadi, bagaimana end user ini juga bisa lebih mengenal begitu ya, sebelum memilih brand Hastan untuk menjadi hand tools di rumah tangga begitu Iya ya. betul. Oke, sangat menarik sekali. Nah, selanjutnya nih, tadi sudah ada program CSR, Hastan Goes to School, kemudian ada program lain nggak atau planning lain nggak untuk semacam brand awareness atau mungkin ada rencana ke depannya untuk Hastan? Iya, untuk di tahun ini sendiri sebetulnya kita ada ikut 2 pameran ya, Mhm. yaitu, PRJ yang kemarin dilaksanakan Juni, Juli, lalu nanti, yang paling dekat adalah bulan Desember, yaitu Manufacturing Indonesia. Untuk planning-nya ke depannya di tahun, 2024 kita akan ikut, kita akan nambah ya gitu ya, akan nambah, menjadi 4 pameran yaitu GIAS dan IMS, seperti Oke. itu sih, Kak. Apa targetnya dari, program atau dari pameran-pameran yang diikuti ini? Targetnya tentunya ingin memperkenalkan, seluruh produk Haston kepada masyarakat di Indonesia. Jadi nanti di pameran tersebut kita akan, kita akan provide meja, seperti meja untuk masyarakat itu coba gitu, Mhm. coba langsung. Jadi merasakan, bagaimana sih tools Haston itu memang Experience menggunakannya ya? betul, Mhm. karena user experience itu penting buat, kita gitu ya. Mhm. Jadi kita menyediakan baik di tools maupun power tools itu kita, memberikan, Experience. experience-nya gitu. Mhm. Oke, Mas Willy, boleh disampaikan juga kepada kita bahwa tadi salah satu pencapaian yang sudah diraih oleh Haston adalah memecahkan rekor penjualan justru pada saat pandemi. Apa yang menjadi alasan atau mungkin, mengapa justru pada saat, masa pandemi bisa terjadi, memecahkan rekor tersebut? Oke, justru, yang di luar dugaan kami pada saat pandemik justru, DIY atau yang, do it yourself itu justru semakin berkembang. Mhm. Jadi, yang kedua, justru pembangunan selama masa pandemik pun masih berlangsung. Mungkin dengan sistem branding kami yang cukup baik Ya. sehingga, meningkatkan, sales secara keseluruhan. Mhm. Oke. Mungkin ada, kalimat terakhir atau motivasi yang bisa diberikan kepada para penonton atau Okezoners yang saat ini juga sedang memulai bisnis di bidang yang sama? Oke, mungkin, singkat aja kalau dari Haston, tanpa komitmen, kita tidak akan memulai, tanpa konsisten kita tidak akan bertahan. Jadi, selalu ingat komitmen awal dan konsisten terhadap komitmen tersebut. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Willy untuk waktunya sudah hadir di sini, brand supervisor dari Haston, dan tentunya kisah inspiratifnya semoga bisa, memberikan kita motivasi begitu ya. Dan harapan kita tentunya di tahun depan brand Haston bisa kembali menjadi top of mind di masyarakat dan mendapatkan kembali penghargaan bergengsi Super Brands Indonesia's Choice 2024 tentunya di tahun depan ya. Baik, kalau begitu saya Anita Mai pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Mas Willy. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima Semoga kita ada kasih. kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Oke, sampai jumpa di Okezone Stories berikutnya. Bye bye.